Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Sofyan, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Maksud dari saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang solusi perselisihan dalam industri. Berikut alur dan tata cara penyelesaian sengketa. Baik, langsung saja untuk tahapan alur penyelesaian masalah. Proses penyelesaiannya dimulai dengan perundingan bipartit, karena sesuai dengan filosofi kita yaitu mufakat. Jika dalam tahapan ini tidak mendapatkan kesepakatan, maka dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu dengan cara perundingan tripartit dengan bantuan pihak ketiga dalam penyelesaian masalah, yaitu melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Jika ada tahapan mediasi dan konsiliasi tidak tercapai kesepakatan dalam tahap ini, maka selanjutnya dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Sedangkan jika pilihannya melalui badan arbitrase, maka keputusan arbitrase itu tidak ada upaya hukum selanjutnya, karena arbitrase itu memutus di tingkat terakhir. Akan tetapi dalam pemutusan arbitrase ini dapat dilakukan pembatalan di Mahkamah Agung. Untuk penyelesaian bipartit ini dilakukan antara pengusaha dengan pekerja, yaitu untuk perundingan atau musyawarah yang bertujuan untuk bermusyawarah dalam penyelesaian masalah. Musyawarah ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kerja, terhitung sejak mulainya perundingan, dan setiap musyawarah itu dituliskan dalam bentuk risalah. Nah, risalah itu akan menjadi barang bukti. Jika musyawarah ini mencapai mufakat, maka pengusaha dan pekerja melakukan perjanjian bersama. Perjanjian bersama itu harus didaftarkan ke pengadilan dan masalah pun selesai. Pengadilan di sini maksudnya pengadilan hubungan industrial. Namun, jika kasus ini masih belum selesai dengan cara bipartit, maka dalam waktu 30 hari dapat dilanjutkan di tahap selanjutnya. Salah satu pihak mendaftarkan permasalahan ini ke instansi ketenagakerjaan atau ke dinas ketenagakerjaan, atau biasanya kita sebut dengan disnaker. Namun, dalam saat pendaftaran ke disnaker, kita harus melampirkan bukti bahwa telah dilakukannya perundingan bipartit, yaitu risalah yang tadi dibuat saat perundingan bipartit. Namun, bila dalam tahapan bipartit ini salah satu dari pihak tidak mau melakukannya, maka kita dapat memberikan berupa surat panggilan yang kita lakukan untuk melakukan bipartit. Namun, jika tidak ditanggapi atau ditolak, dikarenakan adanya konsekuensi itu, maka baiknya jika dalam pemberian atau pengiriman surat panggilan, kita harus meminta tanda si penerima surat tersebut, karena itu nanti akan menjadi alat bukti. Setelah melalui tahap ini, maka disnaker yang menerima pendaftaran itu wajib memberikan pilihan kepada para pihak untuk penyelesaian melalui jalur konsiliasi atau jalur arbitrase. Kalau nggak ada kesepakatan penyelesaian yang melalui jalur konsiliasi atau arbitrase, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur mediasi. Di tahap mediasi ini, penyelesaian sengketa dipimpin oleh seorang mediator. Mediator ini bertugas dan berhak untuk mengadakan sidang mediasi, sekaligus melakukan pemeriksaan perkara, memanggil saksi atau ahli, dan mengeluarkan anjuran kalau tidak ada terjadi
kesepakatan selama penyelesaian sengketa. Setelah semua berkas sudah dilengkapi oleh para pihak yang bersengketa dan diterima oleh mediator, maka dalam jangka waktu 7 hari kerja, mediator harus melakukan penelitian terhadap sengketa yang diterimanya. Secepatnya setelah penelitian itu, mediator harus mengadakan sidang mediasi. Kalau ternyata di sidang mediasi terjadi kesepakatan, maka para pihak akan membuat perjanjian bersama dengan disaksikan oleh mediator, dan perjanjian bersama itu kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan jika tidak terjadi kesepakatan pada sidang mediasi, mediator menerbitkan anjuran selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang pertama. Anjuran ini harus ditanggapi oleh para pihak untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap aturan itu dalam jangka waktu 10 hari kerja. Sejak menerima anjuran, kalau para pihak setuju terhadap anjuran itu, maka mediator akan mendampingi para pihak untuk membuat perjanjian bersama. Selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak anjuran itu disetujui, dan perjanjian bersama itu juga jangan lupa didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jika dalam tahapan ini tidak berhasil, maka salah satu pihak yang bermasalah dapat melaporkan hal ini ke Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya kita bahas mekanisme penyelesaian melalui jalur konsiliasi. Konsiliasi itu dipimpin oleh konsiliator, dan sama seperti mediasi, dalam jangka waktu 7 hari kerja, konsiliator harus mengadakan penelitian terhadap bagian bawah ini, dan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-8 terhitung sejak konsiliator menerima berkas, dan konsiliator harus mengadakan sidang konsiliasi yang pertama yang sama seperti mediasi. Kalau terjadi kesepakatan, akan diadakan perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan kalau tidak sepakat, maka konsiliator akan mengeluarkan anjuran, dan kalau anjuran itu disetujui oleh para pihak, maka sama juga perjanjian bersama untuk didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan kalau tidak setuju, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pada intinya, proses konsiliasi adalah sama persis seperti proses mediasi, hanya saja yang membedakan adalah pelaksanaan sidangnya. Pelaksanaan sidangnya itu dipimpin oleh konsiliator dan mediator, dan sidang hari pertama itu harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ke-8 sejak permintaan konsiliasi diajukan. Untuk proses arbitrase itu harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bermasalah yang dituangkan secara tertulis, yang berisi identitas para pihak, pokok permasalahan, jumlah arbiter yang disepakati, pernyataan untuk tunduk pada pihak dalam tunduk pada keputusan arbitrase, tempat tinggal pembuatan surat, dan tanda tangan para pihak. Dalam upaya perundingan arbitrase ini harus ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak. Jika upaya perdamaian ini berhasil, maka kedua belah pihak menandatangani akta perdamaian untuk didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, jika dalam upaya perdamaian ini gagal, maka perundingan arbitrase akan dilanjutkan dengan mendengarkan penjelasan dari kedua pihak dengan bukti-bukti atau para saksi.
Namun itu semua tentu dengan seizin dari hakim. Ini berlangsung sampai 30 hari kerja, dan hakim harus memutuskan, dan putusan tersebut akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam perundingan arbitrase ini tak ada upaya hukum karena sifatnya merupakan keputusan akhir. Namun jika ditemukan adanya kecurangan atau ketidaksesuaian dengan perundang-undangan, maka dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keputusan arbitrase ini dapat dilakukan pembatalan ke Mahkamah Agung. Itulah proses penyelesaian dalam perundingan arbitrase. Jika para pihak tidak sepakat dan tidak selesai melakukan ketiga perundingan tersebut, maka bisa dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sidang di Pengadilan Hubungan Industrial, kita harus paham kalau putusan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap permasalahan tentang perselisihan hak sifatnya adalah putusan tingkat pertama. Kalau menyelesaikan perselisihan kepentingan, maka sifat keputusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah tingkat pertama dan terakhir. Sedangkan kalau sengketanya merupakan perselisihan keputusan hubungan kerja, maka putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam saja perbedaan tingkat pertama dan terakhir ini adalah kali pertama, berarti ada upaya hukum yang bisa dilakukan kalau ada pihak yang tidak puas dengan putusan PHI. Tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan kalau perkara telah diputus. Selanjutnya, kita langsung masuk ke proses hukum acara PHI ini. Proses hukum acara di PHI ini dimulai dari pengajuan gugatan oleh salah satu pihak dengan dilampiri risalah, mediasi atau konsiliasi yang sudah dijalani oleh para pihak. Kemudian dalam hukum acara PHI itu ada proses dismissal prosedur, yaitu pemeriksaan gugatan oleh hakim. Jadi kalau gugatan tidak benar atau tidak tepat, akan diberikan arahan oleh hakim untuk dibetulkan. Jadi gugatan yang kita ajukan harusnya sudah tidak ada yang cacat lagi. Menurut hakim, gugatan sudah besar dan tidak ada kekurangan atau cacat di dalamnya. Maka selanjutnya mengikuti ketentuan hukum acara perdata, yaitu proses jawaban yang diajukan oleh tergugat. Jawaban atas gugatan yang diajukan ke dirinya di dalam gugatan ini juga bisa disampaikan, yaitu tanah yang sifatnya tidak material, melainkan hanya membahas formalitas gagalnya suatu kegiatan. Tetapi karena tadi juga ada proses dismissal prosedur, harus seorang tergugat akan sulit untuk mencari celah yang mendasari eksepsinya. Pada jawaban pertama juga bisa disertakan gugatan rekonvensi, yaitu gugatan balik yang diajukan oleh tergugat untuk menyerang balik si penggugat asal ada di dalam perkara atau peristiwa yang sama. Selanjutnya penggugat terhadap jawaban tadi berkesempatan untuk menangkis. Itu namanya replik. Tangkisan yang ada di replik ini adalah menjawab jawaban yang menjawab jawaban, serta kalau ada gugatan rekonvensi atau gugatan balik bisa dijawab dalam kasus ini terhadap replik yang sudah dikeluarkan oleh penggugat. Maka tergugat mempunyai hak untuk menjawab dokumennya, namanya adalah duplik. Proses jawab-menjawab ini terlampaui, maka masing-masing pihak akan dibebani oleh suatu proses lagi, namanya adalah tahapan pembuktian.
Tahapan pembuktian ini adalah untuk membuktikan dalil-dalil yang sudah mereka uraikan di tahapan surat-suratan tadi. Biasanya dalam proses pembuktian itu dimulai dari pembuktian tertulis oleh penggugat, lalu dilanjutkan pembuktian tertulis dari tergugat. Setelah semua alat bukti selesai, biasanya itu dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi atau ahli dengan urutan penggugat terlebih dahulu, menunjukkan saksi atau ahli, lalu dilanjutkan oleh tergugat. Namun, semua itu balik lagi ke hakim yang memutuskan mana yang lebih dahulu yang menunjukkan pembuktian saksi atau ahli dari kedua belah pihak. Namun, memang ada umumnya seperti itu. Lalu setelah itu, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan ini dari pandangan mereka masing-masing. Memberikan kesimpulan ini sebenarnya tidak diwajibkan, namun sayang sekali untuk dilewatkan. Karena dengan memberikan kesimpulan akan bisa membantu hakim dalam mengambil keputusan. Setelah dari kedua pihak memberikan kesimpulan, maka hakim akan memberikan putusan tentang pemeriksaan perkara yang sudah dilalui terhadap putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim ini. Maka apabila permasalahan ini mengenai hak atau PHK terhadap keputusan PHI, jika tidak setuju maka bisa diajukan ke kasasi dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan diketahui resmi oleh pihak yang bersengketa. Di dalam proses kasasi kita tak lagi membahas fakta-fakta, tapi kita membahas aturan-aturan hukum yang tidak dilaksanakan oleh pengadilan hubungan industrial. Karena kasasi ini diperiksa langsung oleh Mahkamah Agung. Dalam perkara PHI tidak ada proses banding. Di dalam pengadilan hubungan industrial tidak ada pengadilan tinggi. Jadi, setelah dari pengadilan hubungan industrial langsung menuju ke kasasi di Mahkamah Agung. Setelah permohonan tersebut diajukan ke pengadilan industrial, daftarnya lewat PHI ya, bukan langsung ke Mahkamah Agung yang ada di Jakarta. Maka selanjutnya dalam jangka waktu 14 hari kerja, pemohon kasasi itu wajib memberikan memori kasasi yang untuk kemudian oleh pemohon kasasi itu ditanggapi oleh dokumen yang bernama Kitra Memori Kasasi, dan setelah melalui pemeriksaan di Mahkamah Agung akan dijatuhkan putusan kasasi. Putusan kasasi dapat dijadikan keputusan terakhir. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang solusi perselisihan dalam industri ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.